Ini adalah perang antara dua laptop tipis yang sama-sama mengedepankan desain minimalis namun performanya tetap kenceng abis. Yang satu namanya Acer Swift 3 series, yang satunya lagi S430 dengan ergolift yang impresionis. Tenang, tidak akan ada iklan obat untuk penyembuh sipilis, melainkan full analisis tentang dua ultrabook yang cocok untuk berbisnis. Tapi dari segi harga, apakah laptop ini tidak membuat dompet kita menangis? Dan manakah dari keduanya yang paling bisa dibilang fantastis? Hai Andika, guys di sini, dan karena sudah lama sekali kita tidak melakukan perang laptop, maka di video kali ini kita akan mengkomparkan dua laptop yang lagi naik daun, yaitu Acer Swift 3 seri Whiskey Lake dan Asus S14 S430UN dengan Kaby Lake Refresh. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan gambaran kepada kalian yang bingung antara kedua produk ini, karena saya lihat banyak sekali di kolom komentar yang request tentang perang laptop dengan dua produk ini. Dan setiap mereview produk apapun pasti ada komentar, mending Acer Swift, mending Asus S430. Jadi daripada semuanya mending, saya buatkan videonya saja biar tidak ada mending di antara kita. Tapi sebelum kita mulai videonya, support DKID dengan cara like dan share video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Dan yang terpenting subscribe atau berlangganan di channel DKID dengan cara klik tombol merah yang ada di pojok kanan video. Serta klik gambar lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau kita upload video baru. Dan dengan mensubscribe channel DKID, kalian bisa berkesempatan memenangkan giveaway menarik dari kita setiap minggunya. Kemarin kedua laptop ini sudah kita review. Buat kalian yang belum nonton bisa cek dua video terakhir dari DKID tentang Acer Swift dan juga Asus S430 ini. Karena di video ini kita hanya akan membandingkannya tanpa membahasnya secara detail. Kita bandingkan dulu secara desain. Kalau secara desain keduanya sama-sama mengusung laptop portable yang ringan dan minimalis. Dengan bezel yang sangat tipis, kalau di Acer namanya narrow bezel, kalau di Asus namanya Nano Edge Display. Tapi intinya sama-sama bezel-less. Kalau dari segi bahan, Acer Swift menggunakan bahan all metal, sedangkan Asus cover belakangnya aluminium dan casing lainnya plastik. Untuk bahan all metal, keuntungannya adalah feel dan looknya ini kerasa premium banget dan terlihat mahal. Namun minusnya ketika tangan kalian kondisi basah dan laptop keadaan dicas, bahan metalnya akan mengalirkan aliran listrik dan membuat tangan kalian kesetrum. Untuk bahan plastik dari Asus tidak akan nyetrum, cuman feel-nya jadi kerasa barang murah dan secara build quality ini kurang. Kemudian kedua laptop ini sama-sama memiliki kipas atau fan yang menyembur ke layar, yang menurut saya akan susah buat kalian untuk menambahkan cooler eksternal jika posisi ventilasinya ada di layar dan keyboard seperti ini. Untuk Acer, engselnya bisa dibuka sampai 180 derajat atau sejajar dengan keyboard, jadi kalian bisa laptopan sambil tiduran apabila tiba-tiba punggung kalian udah kerasa kram. Sementara Asus, engselnya memiliki fitur ergolift yang memiliki fungsi untuk mengoptimalkan cooling fan dan juga kenyamanan dalam mengetik tombol di keyboard. Cara ukuran dan berat, Acer hampir 1,5 kg dan Acer yang kita bandingkan ini sudah saya upgrade dengan RAM 8GB plus Intel Optane yang mungkin beratnya hanya beberapa gram, sedangkan Asus tidak ada yang saya upgrade dan beratnya mencapai 1,5 kg. Jadi dari segi ringan, Acer Swift lebih ringan meskipun bahannya all metal. Kalau secara dimensi, keduanya memiliki ukuran dan panjang yang hampir sama, cuman Acer lebih tipis. Untuk port konektivitas, Acer lebih menyediakan banyak port dengan 3 USB dengan full size SD card, sedangkan Asus hanya ada 2 USB dan slot micro SD card, bukan yang full size. Jadi jika kalian seorang fotografer dan ingin mentransfer data dari kamera ke laptop, kalian membutuhkan card reader tambahan. Dari segi keyboard, S430 memiliki backlit keyboard, sedangkan Swift tidak ada backlitnya. Dan kalau dari kenyamanan untuk mengetik, menurut saya masih empuk dan nyaman Asus S430 karena ukuran tombolnya besar dan agak tinggi dengan jarak-jarak per tombol yang sangat pas, dan keduanya sama-sama memiliki tombol panah atas bawah yang terlalu berdekatan dan tombol power yang masih menyatu dengan keyboard. Untuk touchpad dari Acer memiliki ukuran dimensi yang lebih besar ketimbang Asus, dan fingerprint di Acer Swift terletak di pojok kanan bawah keyboard, sedangkan Asus menyatu dengan touchpad. Kalau menurut saya dari segi desain akan terlihat lebih bagus dan lebih rapi fingerprint yang menyatu dengan touchpad. Namun dari segi kenyamanan untuk berselancar lebih enak fingerprint yang memisah. Kalau diibaratkan fingerprint yang menyatu dengan touchpad itu seperti kalian mengelus pipi pacar, tapi tiba-tiba ada jerawatnya. Jadi kayak agak sedikit mengganggu gitulah. Dari segi layar, sama-sama memiliki bezel yang tipis. Kalau Acer namanya narrow bezel,
Kalau Asus namanya Nano Edge Display. Tapi intinya adalah bezeless, hanya beda kata marketing saja. Untuk spesifikasi layarnya sama, Full HD dengan panel IPS, refresh rate 60Hz, 45% NTSC, dan 68% tingkat akurasi sRGB. Kalau secara live tanpa di video, kualitas gambarnya ini menurut saya ya sama. Gambarnya enak banget dilihat karena ya udah Full HD dengan panel IPS, jadi untuk kontras dan warnanya terlihat lebih jelas. Untuk layarnya ini meskipun sama-sama bezeless, tapi dari ketebalan casing di bagian layar, Acer lebih tebal ketimbang Asus. Jadi kalau dari segi build quality, Acer terasa lebih padat. Sebelum kita tes perbandingan performa keduanya, kita lihat keduanya dari spesifikasi dulu. Untuk Acer Swift 3 seri terbaru ini sudah menggunakan prosesor generasi ke-8 terbaru dari Intel, yaitu Core i5 8265U atau Whiskey Lake. Dengan 4GB RAM DDR4, grafik cardnya Nvidia MX 150 2GB DDR5, storage-nya tipe hard disk dengan kapasitas 1TB. Layarnya memiliki dimensi 14 inch Full HD dengan panel IPS, dan Acer Swift memiliki harga sekitar 9.900.000. Kemudian untuk Asus S430UN masih menggunakan Core i5 8250U atau Kaby Lake refresh dengan 8GB RAM DDR4, VGA-nya sama dengan Acer Swift yaitu MX 150, storage-nya ada dua yaitu SSD 256GB dan hard disk 1TB. Untuk layarnya memiliki spesifikasi yang sama dengan Acer Swift dan harganya sekitar 12.800.000. Selisih sekitar 2.900.000 dengan Acer Swift, namun memiliki 8GB RAM dan 256GB SSD. Sementara Acer Swift hanya 4GB RAM tanpa SSD. Oke, jadi dari data di atas, Acer Swift lebih murah sekitar 2.900.000, dan agar perbandingannya agak seimbang, di Acer Swift saya menambahkan RAM-nya menjadi 8GB, dan untuk slot M.2-nya saya menggunakan Intel Optane, karena kalau pakai SSD akan agak sedikit menyita waktu, karena harus backup dan copy Windows-nya dulu. Jadi Acer sekarang memiliki harga sekitar 11.200.000 dengan tambahan upgrade RAM dan Intel Optane. Jadi secara spesifikasi Acer Swift versus S430UN ini hampir sama, beda di Intel Optane dan SSD, serta fitur S430 seperti backlight dan ergo lift yang tidak ada di Acer Swift. Untuk ergo lift ini sebenarnya kalian bisa menggunakan teknik DIY dengan menambahkan jepitan di bawah pantat Acer Swift biar keyboardnya sama-sama terangkat seperti Asus S430. Setelah saya paparkan data spesifikasi yang sudah di-upgrade, sekarang langsung saja kita tes kedua laptop ini dari segi performa. Pertama kita tes booting terlebih dahulu untuk mengetahui booting tercepat antara Acer dengan Intel Optane atau S430 dengan SSD. Dan hasilnya Acer Swift lebih cepat hanya sekitar 1 detik dari Asus. Lanjut ke tes kedua, kita tes benchmark menggunakan Cinebench R15. Perlu diketahui terlebih dahulu kalau kedua laptop ini pada saat dites keduanya menggunakan settingan default bawaan, tidak ada yang di undervolt atau di overclock, dan juga dengan settingan best performance sama-sama kondisi dicas. Dan hasil untuk GPU benchmarknya keduanya hampir sama. Acer mendapatkan 90,28 fps di GPU benchmarknya, sedangkan Asus 90,27. Ya bisa dibilang hasilnya ini sama lah. Tapi untuk hasil benchmark CPU-nya perbedaannya terlihat banget. Coba kalian tebak dulu siapa yang lebih kenceng, Acer Swift dengan Whiskey Lake atau S430 yang masih menggunakan Kaby Lake refresh? Salah, jawabannya adalah Asus S430. Jadi ini menurut saya cukup menarik karena ketika saya tes CPU dengan Cinebench R15, Asus S430 berhasil merender benchmarknya terlebih dahulu dan mendapatkan skor 569 CB dan Acer 489 CB. Sekarang akan muncul pertanyaan baru nih. Acer kan pakai Whiskey Lake terbaru, tapi kenapa lebih kenceng Asus yang masih pakai Kaby Lake refresh? Oke, sekarang kita tes lagi tapi sambil memonitoring suhu dan power CPU-nya. Jadi kalau kalian lihat di sini, power dari A5 8250U milik S430 lebih besar ketimbang Acer. Namun karena powernya lebih besar, suhunya juga semakin panas. Suhu max load dari Asus mencapai 94 Celcius, sementara Acer 79 Celcius. Jadi meskipun Acer Swift menggunakan Whiskey Lake, tapi sepertinya power CPU-nya ini di limit. Sedangkan Asus S430 tidak. Ada kekurangan dan kelebihan untuk CPU yang di limit. Untuk Acer karena power CPU-nya di limit, suhunya akan lebih dingin dan baterainya akan lebih awet. Sama seperti jika kalian mengendarai mobil, kalau kalian menggunakan mode Eco Driving, BBM akan lebih hemat, tapi kalau kalian menggunakan mode Turbo, BBM-nya akan cepat habis. Jadi Asus karena tidak di power limit, performa CPU-nya lebih optimal, namun suhu temperaturnya cepat panas dan baterainya lebih cepat habis. Dan untuk suara fan-nya ketika kita tes benchmark ini, suara kipas Asus terdengar lebih berisik ketimbang Acer, yang menandakan kalau CPU-nya panas, maka kipasnya harus bekerja ekstra keras.
Dan ini adalah footage dari tes gaming yang kita lakukan di kedua laptop ini. Yang menurut saya hasil FPS-nya ini ya tipis-tipis lah. Tapi lebih baik kalian lihat sendiri dulu aja. Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini. Dan pakai kesimpulan nggak nih? Pakai aja lah ya. Jadi dengan semua data yang saya paparkan tadi, kalau ditanya mana yang lebih baik, jawabannya adalah tergantung kebutuhan, selera, dan budget kalian. Acer Swift dengan tambahan RAM dan Intel Loop 10 akan berada di harga sekitar 11.200.000 dan Asus S430 sudah 8GB RAM plus SSD 256 harganya 12.800.000. Tapi S430 memiliki desain ergolift dan juga backlight keyboard. Kalau secara desain keduanya menurut saya terlihat minimalis dan stylish, dan kalau desain saya kembalikan ke kalian semuanya karena kalau desain tiap orang berbeda selera. Untuk Acer memiliki fitur engsel 180 derajat degree relay, untuk Asus engselnya memiliki desain ergolift dan fitur lain yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kalau budget kalian terbatas, kalian bisa memilih Acer Swift dengan opsi upgrade RAM, Intel Loop 10 atau SSD sendiri. Tapi kalau kalian tidak mau ribet dan punya budget lebih, kalian bisa pilih Asus S430UN. Terakhir dari performa, karena Acer meskipun memiliki Intel Core i5 generasi terbaru, tapi ternyata powernya di limit untuk menjaga kestabilan CPU dan baterainya. Maka kalau kalian tidak keberatan dengan limit sekitar 10% lah dari Core i5 8250U milik Asus S430, tapi kalau kalian pengen performanya yang lebih optimal dan tidak di limit, kalian bisa pilih Asus S430. Intinya saya hanya memberikan data dari kedua laptop ini, tidak ada maksud untuk menjelekkan keduanya karena semuanya tergantung kebutuhan, selera, dan budget kalian. Oke, cukup sekian video kita kali ini dan saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!